Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Laporan dan Proposal Bisnis yang beranggotakan Ainun Fadila, NIM 1961247, saya Muhammad Imron Wahyu, NIM 1961084, dan rekan saya Yusuf Krisdanto, NIM 1961245. Laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang digunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Boff dan Deal 2002-476, Street dan Betty mendefinisikan laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecah masalah. Atas dasar definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut: A. Netral, B. Tidak memihak, C. Objektif, D. Menyajikan data, E. Disusun secara sistematis, F. Menyangkut informasi eksternal maupun internal, G. Biasanya diminta oleh pihak yang dimiliki wewenang yang lebih tinggi, H. Memiliki tujuan jelas semua organisasi bisnis, baik bisnis pemerintah, jasa, dan sosial, dihadapkan pada berbagai macam tugas harian seperti pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Yusuf Krisdanto. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Imron Wahyu, kegunaan laporan dan proposal bisnis. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat penting untuk keperluan komunikasi, baik untuk pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan untuk dokumentasi yang bersifat permanen, sedangkan yang lainnya digunakan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. Jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan fungsinya, berdasarkan subjeknya suatu laporan, berdasarkan formalitasnya, berdasarkan keasliannya, berdasarkan penampilannya, berdasarkan pelaksanaan proyek dalam melakukan suatu proyek. Syarat-syarat laporan yang baik: informasi yang akurat, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik dari penulis laporan, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca pesan. Persiapan adalah hal sangat penting dalam setiap aspek, termasuk di dalam membuat laporan. Persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal paling tidak mencakup 6 tahapan sebagai berikut. 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama, perencanaan adalah analisa masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. 2. Analisis, analisis termasuk penerimaan atau audit merupakan tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. 3. Menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, semua ide yang terlintas ditulis secara umum. Kemudian, laporan dibuat berdasarkan rencana kerja yang rinci. Bahan yang perlu digunakan. Tahap keempat dalam mempersiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. 5. Menganalisis dan menafsirkan data untuk laporan singkat. Tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. PT. Nomor 6. Mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati. Hasil temuan diorganisasikan dan dibuatkan outline akhir. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yusuf Krisdianto. Bentuk penyusunan suatu laporan atau proposal memiliki daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, selain maksud dan subjek, kebutuhan calon pembaca juga harus dipertimbangkan, manakala memilih rencana organisasional untuk seluruh tubuh laporan dan proposal atau body report. Kita menyusun teks laporan dan proposal. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam membuat laporan. Judul utama mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor pemecahan masalah, manfaat atau karakteristik. Yang kedua yaitu menyusun urutan suatu peristiwa atau berbagai kejadian dalam pembuatan agenda, program
konvensi, atau laporan perkembangan. Aturan agenda secara kronologis menggunakan periode waktu seperti tanggal, bulan, tahun, jam, atau musim dapat digunakan karena sesuai dengan pokok bahasanya. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Teks bisa dikembangkan dengan mendeskripsikan lokasi atau tempat, apakah rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang terbesar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. Yang keempat yaitu menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara pengembangan ini hampir sama dengan pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, misalnya suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingannya secara alfabet. Urutan pertama berisi ide-ide, kejadian-kejadian, atau topik yang paling penting, selanjutnya kurang penting atau tidak penting. Yang keenam, menyusun laporan tingkat familiaritas. Cara ini mengembangkan teks dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar terlebih dahulu, kemudian meningkatkan ke yang lebih kompleks dan yang kurang familiar. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini cocok digunakan jika pembaca sangat tertarik pada sumber informasinya. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Cara yang populer ini membahas masalah terlebih dahulu, diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara tersebut umum digunakan untuk mengorganisasikan suatu prestasi yang bersifat persuasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 untuk bab 14-nya. Saya kembalikan lagi ke moderator.